Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang menguasai alam jagat ini, Zat yang menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh, tidak ada detakan jantung, desahan nafas, kecuali semua itu di bawah pengaturan dan penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya, karena Rasulullah pernah bersabda, "Man sholla alai wajabat lahu syafaatin," yang artinya, siapa yang bersolawat kepadaku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membawakan ceramah yang berjudul Adab Mempelajari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun adab mempelajari Al-Quran, yang pertama yaitu hendaknya kita dalam keadaan mulut yang bersih. Membaca kalamullah hendaknya dilakukan dengan mulut yang bersih dan tidak berbau. Dan juga dilakukan sebelum membaca kalamullah hendaknya kita melakukan wudu. Seperti halnya sholat, sebaiknya sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita bersuci. Hal ini tidak berlaku bagi kita yang membaca Al-Quran melalui smartphone, tapi alangkah baiknya jika kita membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran kita hendaknya bersuci dengan berwudu. Adapun adab mempelajari Al-Quran yang selanjutnya itu tentunya dalam membaca kalamullah hendaknya kita menghadap kiblat. Ada baiknya bagi kita yang ingin membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, sekalipun kita tidak sedang menjalankan ibadah sholat, namun diusahakan menghadap kiblat dan membaca menghadap kiblat. Hal ini telah tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 113 yang berbunyi, "Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sembahyang." Jadi hendaknya kita membaca jika ingin membaca kalamullah atau membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Adapun adab mempelajari Al-Quran yang selanjutnya itu membaca taus dan basmalah. Membaca taus itu telah tertulis dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, "Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk," yang berlafazkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kita juga dianjurkan membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran. Setelah membaca taawuz, selanjutnya kita dianjurkan membaca basmalah. Tetapi membaca basmalah di setiap ingin membaca surah, kecuali surah At-Taubah.
Itu karena dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan mengapa tidak dibacakan lafaz basmalah dalam surah At-Taubah, dikarenakan basmalah adalah lafaz penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh kedamaian dan keamanan. Artinya tidak bertolak belakang dengan surah At-Taubah yang berisikan seruan kepada orang musyrik, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memusuhi dan menentang mereka. Adapun lafaz basmalah tentunya kita semua telah mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, dalam mempelajari Al-Quran, tentunya kita harus memahami makna dari setiap surah-surah yang kita baca. Hal ini telah tertulis dalam Quran surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." Jadi ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita memahami atau merenungkan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang selanjutnya itu menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis itu termasuk juga dalam adab membaca Al-Quran. Maksudnya itu kita menangis membayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita sehingga menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar tidak lalai dengan perintahnya. Menangis dalam membaca Al-Quran di sini kayak kita harus mensyukuri betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal ini tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 109 yang berbunyi, "Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk." Nah, mereka bertambah khusyuk. Tentunya kalau kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, tentunya kita akan merasa bersyukur sehingga kita terenyuh, sehingga kita menangis dalam membacanya. Membaca Al-Quran, ada membaca Al-Quran yang selanjutnya itu membaca Al-Quran dengan tafsir. Sebagai umat Islam yang tidak bisa berbahasa Arab, kita dianjurkan untuk mempelajari atau membaca Al-Quran yang sudah dilengkapi dengan tafsir agar dapat memahami dan mengerti arti dari ayat yang kita baca dan mengetahui maknanya. Nah, adapun adab yang selanjutnya itu mengulang ayat untuk direnungkan. Sama halnya tadi, merenungkan apa makna dari apa yang kita baca, kita juga harus mengulang apa yang kita baca. Nah, pada bulan puasa biasanya kita menamatkan 30 juz dalam satu bulan. Itu biasanya dilakukan setiap bulan puasa, bulan Ramadan. Kita membaca 30 juz dalam satu bulan itu. Tentunya kita harus memahami makna-makna dari surah-surah yang kita baca. Tetapi alangkah baiknya jika tidak hanya di bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran. Hari-hari biasanya minimal 2 lembar dalam satu hari kita membaca Al-Quran agar kita tidak lupa cara melafazkannya. Adapun adab yang selanjutnya yaitu memuliakan Al-Quran. Sudah sepatutnya kita memuliakan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita.
Jangan sampai kita memperlakukan Al-Quran dengan semena-mena. Saat Al-Quran dibaca pun kita harus mendengarkan dengan baik-baik hal yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi wa isaku Al-Qur'anu qastami'u lahu wa as-satu la'allakum turhamun, yang artinya apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perintahkanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Nah tentunya kita sebagai umat muslim kita harus bersyukur betapa beruntungnya kita telah pedoman hidup kita terdapat dalam Al-Quran, dan kita harus memuliakan Al-Quran tersebut. Al-Quran. Adapun adab yang selanjutnya itu memohon rahmat dan perlindungan. Tentunya kita sebagai umat muslim hendaknya selalu memohon rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi hal-hal buruk dalam hidup kita. Jadi kita hendaknya memohon rahmat, perlindungan, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun adab yang sering dilupakan dalam membaca Al-Quran yaitu tidak mengeraskan suara ketika ada orang yang sedang sholat atau tidak melakukan apapun, karena kita membaca Al-Quran itu tidak boleh dilakukan dengan suara yang keras untuk didengar oleh semua orang, karena membaca Al-Quran itu kan untuk meminta perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran itu untuk diri kita direnungkan baik-baik, karena kalau kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu tidak akan sampai makna apa yang terkandung dalam surat tersebut. Itulah tadi ceramah yang sempat saya bawakan mengenai adab mempelajari Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.